jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Tuhan Yesus, Sion adalah surga. Ayam cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Bukalah di suaramu, bukalah di suaramu, dan puji Al-Masih, amin, haleluya. Dan puji Al-Masih, amin, haleluya. Ku jalan ke surga, di surga hidup bahagia bersama Yesus. Di surga hidup kekal selamanya. Ku mau ikut Yesus lamanya, amin, haleluya. Yang tak suka nyanyi, amin, haleluya. Yang kenal cintanya, amin, haleluya. Tapi kita semua anak-anak Tuhan. Tapi kita semua anak Tuhan Yesus. Mari kita puji Dia, amin, haleluya. Mari kita puji Yesus, amin, haleluya. Ku jalan ke surga bersama Yesus. Hidup di surga kekal selamanya. Bersama Yesus penuh dengan damai, di surga kekal selamanya, amin, haleluya. Nyanyi kepada untuk Yesus, haleluya, yang telah mati di salib, amin, haleluya. Serahkan hidup wajah buat kita semua. Serahkan hidup ya untuk kita semua. Dia pimpin ke surga, amin, haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita ke surga, amin, haleluya. Ku jalan ke surga, hidup bersama Yesus. Hidup bahagia bersama Tuhan Yesus. Di surga kekal selamanya. Bersama Yesus hidup damai, amin, haleluya. Ku jalan ke surga bersama Yesus. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Di surga kekal selamanya. Ku mau setia dan taat pada Yesus, amin, haleluya. Hidup di surga bersama Yesus. Ku naik ke surga, hidup kekal selamanya. Hidup
bahagia, penuh dengan damai bersama Yesus, kekal selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada Engkau dan berterima kasih kepada Engkau Yesus. Kami selalu memuji nama-Mu yang kudus, mulia, agung, sempurna selamanya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus, hidup bahagia bersama Tuhan Yesus, di surga kekal selamanya, penuh damai sejahtera selamanya bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sucikan hati kami Bapa, kuduskan mulut hamba-Mu Bapa. Kami cinta Engkau Bapa, kami mau setia, kami mau taat, kami ingin melakukan firman-Mu. Ampuni Bapa, Roh Kudus memampukan kami untuk kami berbuat kebenaran firman-Mu, menyenangkan hati Tuhan, sampai suatu hari kelak kami hidup bersama Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai Tuhan Yesus. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Minggu malam tanggal 6 Februari tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan kita bisa beribadah kepada Tuhan baik online. Ada beberapa gereja yang sudah melaksanakan secara online karena pandemi COVID-19 Omikron yang semakin meningkat. Baik puji Tuhan, ada yang onsite, kalau bisa menghadiri ibadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik online onsite, yang penting tiap-tiap hari, setiap saat, baik di rumah kita masing-masing. Tuhan tahu persis keadaan dunia seperti ini. Memang Tuhan ciptakan dunia beda dengan surga. Dunia bukan surga, tapi kita minta sama Tuhan selama kita hidup di dunia ini, datanglah kerajaan-Mu. Tuhan mau supaya kerajaan surga, kerajaan Allah, damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita oleh Roh Kudus, ada di dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Kalau bersama dengan Yesus, ada kerajaan Allah, karena Dialah sumber segala-galanya. Dia mampu menjadikan dunia jadi surga, bisa, karena kemampuan Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Oleh itu mari menjadikan Tuhan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Seperti dalam lagu pujian ini lagu lama, lagu Pantekosta lama saudara ya. Karena saya dilahirkan dari anak seorang pendeta, usia saya 65 memasuki 66 tahun. Lahir sudah anak seorang pendeta. Jadi kekristenan saya sudah di atas 60 tahun. Yang penting hati saya sampai di kekal selama-lamanya dituntun oleh Tuhan Yesus. Setiap Bapak Ibu melangkah tidak sendiri. Makanya saya katakan dalam pujian ini, ku jalan ke Sion-Sion, itu artinya surga. Ku naik ke surga. Hidup bahagia bersama Yesus. Di surga kekal selama-lamanya. Di surga tidak ada rasa tangis, rasa duka, sakit hati, rasa cemas, rasa bimbang, rasa takut karena COVID. Di surga tidak ada lagi itu di dunia.
Ada pandemi COVID tidak pernah berhenti. Itu di dunia akibat manusia jatuh dalam dosa. Akibat manusia tidak mau diatur oleh Tuhan. Karena manusia bandel. Manusia itu banyak keras kepala. Ini contoh banyak berita-berita di televisi. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh mengkhianati orang tua, saling bunuh, saling mengkhianati, saling benci, dendam, dengki, perkalian di mana-mana. Aduh, saya katakan di sini, berita televisi membuat orang cemas. Yang jelas ada banyak kematian karena COVID, segala macam sakit penyakit, perjinahan, perselingkuhan, segala macam saling tipu-tipu, kacau balau di dunia ini, saudara. Oleh itu kita minta sama Tuhan, biarpun dunia kacau balau, biarpun ada pujian, ada firman Tuhan katakan, biar bumi bergoncang, tapi kasih Allah Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dan kita terus hati berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, melayani Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Oleh itu mari kita siang malam, kita mau selalu hadir di dalam hadirat Tuhan. Mau selalu hadir bersekutu dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita buka sekarang kitab Galatia, pasal kelima. Kemarin pasal keempat, sekarang pasal kelima. Tinggal satu pasal lagi, pasal 6. Berarti kitab Galatia sudah selesai. Dan masuk kitab Efesus. Mari kita buka sama-sama. Bapak kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan saya di dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah COVID pandemi Omikron yang semakin meningkat ya. Di Jakarta sudah hampir penuh rumah sakit, saudara. Tiap hari dapat berita meningkat. Hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di seluruh dunia nih, saudara. Ya, sudah saya katakan ada 4 hal ini ya. Sudah kenyataan kena pandemi COVID. Terus masalah ekonomi juga orang susah. Ketiga bencana-bencana terjadi di mana-mana. Termasuk peristiwa politik juga bisa ribut. Politik yang keempat itu peperangan Ukraina, Rusia juga makin memanas. Berita-berita dunia tidak ada berita kebaikan. Tapi semua berita duka cita, berita kecemasan, berita kekhawatiran, berita segala macam rasa duka. Tapi oleh itu, mari kita kembali kepada sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, sumber segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Dia Bapa kita, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menanti kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sikit lagi sudah menghampirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15 terakhir. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang setia rajin baca Alkitab, setia seperti saya bersama Bapak Ibu setia. Dari buktinya dari 1 Januari 2021 sampai sekarang tanggal 6 Februari terus berlangsung, tidak pernah absen, terus hari-hari pagi dan malam sesuai dengan firman Tuhan Imamat 8 ayat 35, supaya kita ada di dalam pelataran persekutuan rumah Tuhan.
membangun persekutuan dengan Tuhan siang malam, pagi malam. Terus baca firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini pegangan kita. Jadi SOP kita masuk ke surga, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman. Ini yang menjadi kerinduan kita, supaya kekristenan bukan palsu, tapi kekristenan tenanan, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yaitu Rasul Paulus katakan di ayat 1, supaya sentralnya Tuhan Yesus. Sudah saya katakan, tahun 2022 jadikan tahun di mana sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Waktu-waktu kita jalan di kronos, tapi ini minta sama Tuhan supaya kairos terjadi, yaitu waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kairos. Waktu yang sesuai dengan kehendak Allah, itu kairos. Seperti hari ini kairos, kita berjumpa dengan Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, encounter with Jesus. Lazarus berjumpa dengan Tuhan, bangkit. Kairos di alam kita banyak peristiwa terjadi. Silas bersama Paulus berjumpa dengan Tuhan, dijamah sama Tuhan, baik di penjara. Terjadi mujizat, itu kairos. Dimanapun terjadi waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Di Kana air menjadi anggur, itu kairos. Waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Termasuk saat ini, hidup kita berjalan di dalam waktu Tuhan, supaya kita tiap hari, setiap saat ada kairos. Itu sesuai dengan waktu Tuhan. Yaitu di ayat yang ke-1. Di ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini artinya kairos. Sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, karena alami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan ada kairos, ada kuasa Tuhan, ada kedahsyatan Tuhan, ada hadirat Tuhan, sehingga suatu hari kelak kita hidup di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya, yaitu Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Itu Kristus yang memerdekakan kita. Bukan kita hidup dalam daging, memang kita hidup di dalam dunia, tapi bukan kita disetir oleh dunia. Makanya Rasul Paulus kita katakan, supaya kita jangan lepas dari Kristus seperti di ayat ke-4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kita hidup menurut daging, di luar kasih karunia Tuhan. Tapi diminta sama Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya sentralnya kita Tuhan Yesus. Saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa hidup sampai detik ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan manusia. Tidak seorang pun bisa menyelamatkan dirinya karena kebaikan. Bukan karena kita berbuat baik-baik kita selamat. Berbuat baik itu karena dasarnya aturan dari Tuhan. Berbuat baik itu aturan firman Tuhan, bukan hasil dari kita, bukan inisiatif kita. Tapi karena kita mau masuk surga, kita harus ikuti firman Tuhan. Ikuti SOP surga. Ikuti kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkatakan, dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Mari kita ikuti firman Tuhan, supaya kita jangan merdeka itu untuk kepentingan berbuat dosa. Seperti ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, maka kita tidak berbuat dosa, saudara. Mau bohong sudah tidak mau. Mau berbuat jahat nggak berani. Karena apa? Karena sentral Tuhan Yesus. Tuhan katakan nih, berbuatlah kasih. Kan dikatakan melainkan layani seorang yang lain oleh kasih. Sebagai ayat terakhir di ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini sudah gayanya iblis, menggigit, saling menelan, mengkhianati Yudas Iskariot, membinasakan sehingga Yesus akhirnya di atas kayu salib. Karena apa? Perbuatan dosa umat manusia. Dan salah satunya orang jahat di dunia ini, yaitu Yudas Iskariot itu. Dia mengkhianati Tuhan. Gara-gara 30 keping perak. Dia rela mengkhianati Tuhan, padahal Tuhan panggil dia. Dikasih kuasa kalau sudah baca dia Matius pasal 10. Tapi akhirnya ikut Yesus seperti itu ya. Banyak orang Kristen jangan seperti Yudas Iskariot. Mari kita minta sama Tuhan. Makanya pentingnya kita dengar firman Tuhan. Supaya kita tobat. Hari ini hari kita tobat. Tiap hari kita saat kita tobat sama Tuhan. Perbaiki diri kita. Hari ini adalah hari yang hari lebih baik dari kemarin. Hidup di dalam firman Tuhan. Jauh dari dunia. Jauh dari kejahatan. Jauh dari daging. Tapi mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup di dalam sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, iman kita dibawa kepada kesempurnaan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya kasih ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 2, menjadi pegangan kita bersama. Ayat ini menjadi ayat favorit kita bersama.
Ibrani 12 ayat 2 demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Biarpun saya katakan ikut Yesus, ada tekun pikul salib, ada bayar harga pengorbanan apapun. Tapi di balik pengorbanan ini ada kemuliaan yang dahsyat bersama Tuhan. Mari kita sesuai dengan pujian ini, ku jalan ke surga. Di surga hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Asal kita mau taat. Jangan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita bukan kemerdekaan untuk berbuat dosa, tapi kemerdekaan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dosa, tapi untuk Tuhan Yesus. Tujuan yang mulia. Dipakai Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga nanti kelak kita hidup di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Ku naik ke surga bersama Yesus, hidup bahagia di surga kekal selamanya. Ku mau setia, cinta, dan taat pada firman Tuhan Yesus sampai ku naik ke surga. Amin. Haleluya. Ku rindu Tuhan kita. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Ku tinggalkan dunia ini, ku tinggalkan dosa, ku tinggalkan dunia daging, tapi hidup taat, setia, cinta Tuhan Yesus sampai aku masuk ke surga. Amin. Haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus, hidup bahagia di surga kekal selamanya. Ku mau cinta dan setia serta taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring, kita istirahat. Kita sentralnya Tuhan Yesus. Berjaga dan berdoa. Berpusat kepada Kristus. Sampai kita naik ke surga berjumpa dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.